Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 3 kelas 3 halaman 97, halaman 98, halaman 99, halaman 100 dan halaman 101. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan langsung saja kita akan mulai pembahasannya dari halaman 97. Di halaman 97 bagian atas terdapat pertanyaan. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Jawabannya, balon yang ditusuk akan mengempis. Ini adalah jawaban untuk yang pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Nah, ini untuk jawaban di soal yang kedua. Kita lanjut lagi, di bawahnya ada bagian ayo menulis. Di bagian ayo menulis ini terdapat perintah, kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Nah, untuk jawabannya bisa seperti ini. Benda gas adalah benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh benda gas adalah udara dalam balon, ban sepeda dan ban motor, gelas kosong, botol kosong, dan lain sebagainya. Ciri benda gas adalah bisa mengisi seluruh ruangan. Hal itu terjadi karena sifat benda gas yang ringan dan bisa berterbangan di udara hingga ke setiap sudut ruangan. Walau benda gas bisa berterbangan, bukan berarti benda gas tidak memiliki berat. Untuk membuktikan, kamu bisa mencoba mengisi ban sepeda dengan gas. Ban sepeda pasti akan lebih berat daripada sebelum diisi gas. Nah, ini untuk jawaban bagian ayo menulis, halaman 97. Kita lanjut lagi ke halaman 98. Di halaman 98 bagian ayo mencoba, di sini terdapat perintah, kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, buat juga 5 pertanyaan menurun. Nah, ini untuk jawabannya, bagian teka-tekinya. Untuk bagian teka-tekinya seperti ini. Mohon maaf ya, ini kakak kecilkan supaya terlihat secara keseluruhan. Nah, ini bagian teka-tekinya dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini khusus jawabannya, nanti kita akan melanjutkan ke pertanyaan teka-teki ini di halaman berikutnya. Kalian bisa lihat dulu jawabannya seperti ini. Ini yang satu mendatar dan satu menurun, ini adalah jawaban bawaan dari buku. Jawabannya seperti ini ya. Yang satu mendatar cangkir, kemudian 2 mendatar air, kemudian 3 mendatar ini yang atas benda jawabannya. Kemudian yang 4 mendatar ini, 4 mendatar jawabannya padat. Kemudian 5 mendatar, yang ini 5 mendatar jawabannya kertas. 6 mendatar itu yang ini jawabannya timbangan.
Kemudian untuk bagian menurun, 1 menurun itu jawabannya cair. Ini ada cair. Kemudian untuk 2 menurun, ini 2 menurun jawabannya awan. Kita lanjut ke 3 menurun. 3 menurun itu yang ini. Yang ini jawabannya beku. Lanjut lagi ke 4 menurun itu yang ini. Yang ini jawabannya tetap. 5 menurun yang ini. 5 menurun ini jawabannya karet. Kemudian untuk 6 menurun yang paling bawah ini jawabannya gas. Nah, ini untuk isi dari teka-tekinya. Sementara itu, untuk pertanyaannya bisa seperti ini. Nah, ini pertanyaannya bisa seperti ini. Nomor 1, yang pertanyaan mendatar. Wadah tempat minum. Jawabannya tadi cangkir. Kemudian 2 mendatar, pertanyaannya benda cair yang bisa diminum. Jawabannya air. Nomor 3, pertanyaannya. Nomor 3, barang atau segala yang ada dalam alam yang berwujud. Jawabannya benda. Untuk pertanyaan mendatar nomor 4, kaca, kayu, dan batu termasuk jenis benda? Itu pertanyaannya. Jawabannya padat. Nomor 5, pertanyaannya, benda padat yang mudah dilipat dan bentuknya tipis. Jawabannya kertas. Dan pertanyaan nomor terakhir itu benda padat untuk mengukur berat benda. Jawabannya timbangan. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah pertanyaannya. Kemudian yang berwarna biru ini adalah jawaban yang bisa kita isikan di kolom teka-teki silang. Di sini yang kita isikan di kolom teka-teki silang halaman 98 di sini. Kita lanjut ke pertanyaan yang menurun. Untuk pertanyaan menurun, yang pertama wujud dari minyak. Jawabannya cair. Kemudian yang kedua, benda gas yang sering terlihat di langit. Jawabannya awan. Pertanyaan nomor 3, perubahan wujud dari cair ke padat. Jawabannya beku. Pertanyaan nomor 4, bentuk benda padat jika dipindahkan. Jawabannya tetap. Nomor 5, benda padat yang bersifat elastis. Jawabannya karet. Nomor 6, salah satu wujud benda yang tidak dapat digenggam. Jawabannya gas. Nah, ini untuk pertanyaan bagian menurun. Di sini tertulis ada 6 pertanyaan karena yang nomor 1 ini merupakan pertanyaan bawaan dari buku. Jadi yang kita buat ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 itu yang nomor 1 dari buku. Kita lanjut lagi. Di bawahnya ini ada bagian ayo berlatih. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Lanjut ke halaman 100. Nah, ini alat-alat untuk menimbang berat. Ini ada timbangan beras, ada timbangan badan, timbangan kue, ada timbangan gantung, ada timbangan warung, dan ada neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu, diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Nah, ini jawabannya, jawaban halaman 100. Kita lihat halaman 100. Di halaman 100, jawabannya seperti ini. Yang bagian di bawah gambar timbangan, ini jawabannya seperti ini.
Nomor 1 itu ada timbangan beras. Digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kuintal. Misalnya beras 1 karung. Kemudian yang kedua ada timbangan badan. Digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Bentar, kita perbesar dulu biar terlihat lebih besar. Nah, tadi sampai nomor 2. Ya. Tadi yang pertama timbangan beras digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kuintal, misalnya beras 1 karung. Kemudian yang kedua timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Kita lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 itu ada timbangan kue. Digunakan untuk menimbang bahan-bahan makanan yang kecil. Yang keempat itu ada timbangan gantung, digunakan untuk menimbang bayi di posyandu. Yang kelima ada timbangan warung, digunakan untuk menimbang barang yang dijual di warung ya. Lanjut, yang keenam itu ada neraca, digunakan untuk menimbang benda emas dengan ketelitian hingga miligram. Nah, ini tadi kunci jawaban halaman 100 untuk pertanyaan di bawah gambar-gambar timbangan. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke halaman 100, masih halaman 100. Di bagian bawah, kalau tadi halaman 100 bagian agak atas, sekarang halaman 100 bagian bawah. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Jawabannya satuan berat pada alat tersebut adalah kilogram. Nah, itu jawaban halaman 100 bagian bawah. Kita lanjut ke halaman 101. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, ini kita diminta untuk memasangkan. Kita kecilkan terlebih dahulu agar terlihat secara keseluruhan. Ya, jawabannya seperti ini. Yang paling atas ini ada bayi. Kita pasangkan dengan timbangan gantung. Timbangan gantung itu letaknya yang paling bawah, yang ini. Ini kita pasangkan ke sini. Yang kedua itu ada telur. Telur itu biasanya dijual di warung. Maka ini kita pasangkan di timbangan warung. Yang ketiga ini ada emas. Kita pasangkan ke neraca. Yang selanjutnya ini ada tepung. Kita pasangkan ke timbangan ini. Timbangan kue. Kemudian ada karung. Kita pasangkan ke timbangan yang paling atas. Nah, demikian tadi untuk kunci jawaban buku tematika kelas 3 halaman 97, 98, 99, 100 dan 101. Jadi dari halaman 97 sampai 101. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.